Halo semuanya, kami dari kelompok 3 SSDHL Perencanaan Wilayah dan Kota ITS 2021 akan menjelaskan hasil pengamatan kami mengenai kondisi kawasan darat dan pesisir. Wilayah yang kami amati adalah Desa Tambak Rejo yang berlokasi di Kabupaten Malang. Mari kita simak videonya. Desa Tambak Rejo memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 2.700 hektar dengan ketinggian yang berupa daratan sedang, yaitu 75 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan tanah 15 derajat. Desa Tambak Rejo terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Tamban, Tambak Rejo, Sendang Biru Utara, Sendang Biru Selatan. Secara administratif, Desa Tambak Rejo berbatasan langsung dengan di bagian utara ada Desa Kedung Banteng, bagian selatan Samudra Indonesia, bagian barat Desa Tambak Sari, dan bagian timur Desa Sitiarjo. Desa Tambak Rejo memiliki jumlah penduduk sebesar 6.322 jiwa dengan usia produktif 18 hingga 56 tahun sebesar 3.079 jiwa. Mayoritas mata pencaharian masyarakat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai nelayan, pariwisata, misalnya pemilik penginapan, penjaga loket, pemandu wisata, petugas parkir, pemilik toko. Dan yang terakhir adalah masyarakat non-nelayan dan non-pariwisata. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang kemampuan dan kesesuaian lahan. Menurut jurnal Reka Buana 2017, jenis tanah di Desa Tambak Rejo yaitu berupa tanah aluvial dan litosol. Tanah aluvial ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena kandungan unsur hara yang relatif tinggi. Untuk lahan pertanian memiliki lahan kering atau lahan tada hujan dan lahan pengairannya langsung dari sumber. Jenis penggunaan lahan di Desa Tambak Rejo ini terdiri dari air tawar, empang, hutan, kebun, padang rumput atau tanah kosong, pasir pantai, permukiman, rawa, sawah tada hujan, semak belukar, dan tanah ladang. Curah hujan Desa Tambak Rejo ini memiliki curah hujan rata-rata mencapai 2.400 mm dengan curah hujan terbanyak pada bulan Desember mencapai 405,04 mm. Pada kemampuan lahan sendiri, desa ini memiliki sistem drainase berupa sungai sepanjang 1,5 km. Terkait tingkat erosi, desa ini mempunyai tanah dengan tingkat erosi ringan 45 hektar dan tingkat erosi sedang 65 hektar. Desa Tambak Rejo memiliki kestabilan pondasi dengan kriteria cukup baik, kestabilan lereng dengan kriteria cukup tinggi, kemudahan dikerjakan cukup mudah. Untuk pembuangan limbah rumah tangga, biasanya masyarakat sekitar memiliki lubang di masing-masing rumah mereka untuk membakar dan menimbun limbah tersebut. Dan di desa ini, banjir dan tanah longsor merupakan bencana alam yang jarang terjadi. Untuk kesesuaian lahan, Desa Tambak Rejo mempunyai ketinggian bangunan rata-rata 10 meter dengan lahan permukiman seluas 1.371 hektar. Sebagian besar masyarakat Desa Tambak Rejo bermata pencaharian sebagai nelayan, petani sawah, dan petani hutan. Untuk kebutuhan lahan dengan desa yang memiliki luas sebesar 2.700 hektar dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.322. Jadi, dengan analisis luas lahan dibagi dengan jumlah penduduk didapatkan kebutuhan lahan per penduduknya sebesar 0,42 hektar. Bab yang kedua, neraca lahan dan air. Menurut wawancara dengan Sekretaris Admin Desa Tambak Rejo, Desa Tambak Rejo mempunyai tata ruang pertanian yaitu sawah dan hutan. Dengan komoditas hasil pertanian tersebut yaitu padi, tebu, sengon, buah sirsak, buah alpukat, pisang, dan petai. Lahan pertanian di Desa Tambak Rejo yang meliputi tanaman pangan seperti sawah yang memiliki luas lahan 292 hektar yang rata-rata memiliki kapasitas produktivitas sebesar 876 ton. Lalu, sebagian besar wilayah desa merupakan hutan lindung dan hutan produksi dengan luas kurang lebih 1.079 hektar hutan produksi dan hutan lindung dengan luas kurang lebih 80 hektar. Pada ketersediaan air,
Pemanfaatan air baku masyarakat Desa Tambarrejo menggunakan air tanah untuk sehari-harinya seperti mandi, berkebun, bertani, dan lain-lain. Untuk kandungan air, kandungan kondisi hidrologi atau perairan di Desa Tambarrejo masuk ke dalam kategori baik karena curah hujan yang lumayan tinggi di Desa Tambarrejo ini, sehingga aliran air di permukaan serta aliran air tanah cukup baik dan mampu mengairi ladang pertanian warga desa yang bertani ketika sedang tidak melaut. Terkait jumlah kebutuhan air, ketersediaan air bersih di Desa Tambarrejo ini juga cukup baik karena adanya beberapa tandon air di beberapa titik di desa yang bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk suplai air bersih. Kebutuhan air rata-rata untuk satu orangnya berkisar antara 80-200 liter per orang per hari. Tetapi pada musim kemarau, khususnya Dusun Tambarrejo kurang suplai air bersih karena banyaknya sumber mata air mengering. Selanjutnya, kita akan membahas bab 3 yaitu mengenai neraca bahan galian dan mineral. Desa Tambarrejo memiliki potensi bahan galian berupa pasir besi. Namun, pada saat ini belum ada kegiatan pertambangan maupun pemanfaatan yang dilakukan lebih lanjut. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas mengenai neraca udara dan vegetasi. Di Desa Tambarrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, udara bisa dikatakan sejuk karena wilayahnya yang masih termasuk hutan yang memiliki pohon tinggi, pohon sedang, pohon rendah, semak, dan rumputan. Salah satu rerumputan yang terdapat di desa ini adalah bambu yang terbentang di sepanjang jalan yang dapat tumbuh hingga kurang lebih 30 meter. 1 hektar bambu bisa menyerap karbon dioksida sebanyak 12 ton per tahun, dan untuk pohon tinggi di desa ini didominasi oleh pohon mahoni yang bisa menyerap karbon dioksida sebanyak 295,76 kg per pohon per tahunnya. Ada juga pohon jati yang bisa menyerap karbon dioksida sebanyak 135,27 kg per tahun. Pada unsur pencemaran air di Desa Tambarrejo ini dapat dikatakan rendah, begitu pula dengan unsur pencemaran udaranya. Untuk jenis dan kemampuan pohon di Desa Tambarrejo sendiri didominasi oleh pohon berjenis mahoni. Indeks standar pencemaran udara di Desa Tambarrejo dikategorikan baik dengan rentang 0 hingga 50. Gas rumah kaca yang dihasilkan di wilayah ini berupa gas karbon monoksida yang berasal dari aktivitas pembakaran limbah yang akan ditimbun dan gas metana yang berasal dari kegiatan peternakan dan pembuangan sampah. Dan terkait keberadaan RTH, desa ini memiliki luas lahan sebesar 1.329 hektar atau sekitar 49,2% dari luas wilayah keseluruhan. Pada bab 5, kami akan menjelaskan terkait ekosistem pesisir dan laut. Pada ekosistem pesisir dan laut sendiri terdiri dari mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Dan untuk di Desa Tambarrejo, desa ini memiliki hutan mangrove yang terdapat di Pantai Tamban dan di Pantai Celungup atau yang dikenal sebagai Celungup Mangrove Conservation atau CMC. Namun, mangrove yang berada di Pantai Tamban bisa dikatakan proses pelestariannya masih baru. Di Pantai Tamban terdapat 7 jenis mangrove, yaitu jenis Avicenna officinalis, Nipah fruticans, Aegiceras corniculatum, Bruguiera gymnorrhiza, Rhizopora apiculata, Soneratia alba, dan Caryopsis tagal. Dan untuk mangrove-nya,
Sebaran vegetasi mangrove yang ditemukan di Celungkup Mangrove Conservation terdapat 6 jenis, yaitu Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza, Seriops tagal, Soneratia alba, dan Lumnitzeara littorea. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat kerapatan mangrove yang cukup tinggi dengan substrat pasir berlumpur. Pada terumbu karang sendiri, jenis-jenis terumbu karang yang ada di area Pantai Sendang Biru antara lain yaitu terumbu karang yang bermarga Acropora dengan berbagai jenisnya. Salah satunya yaitu hard coral warna-warni dengan kondisi kurang sehat dikarenakan pencemaran laut. Sedangkan potensi padang lamun yang ada yaitu padang lamun dengan jenis Halodul universis. Menurut hasil riset yang berjudul Biodiversitas dan Populasi Ikan Karang di Perairan Selat Sempu, Pantai Sendang Biru mengalami kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas penangkapan yang tinggi di Selat Sempu. Penyebab lainnya adalah limbah dari aktivitas manusia yang bermukim di dekat perairan dan pengunjung yang kurang perhatian terhadap lingkungan. Selanjutnya, tentang sumber daya perikanan ikan pelagis dan demersal. Di Desa Tambak Rejo, terdapat banyak kegiatan nelayan mencari ikan di laut lepas, terutama di wilayah Pantai Sendang Biru yang menjadi pusat pelabuhan para nelayan, dan memiliki kios penjualan dan pelelangan ikan. Para nelayan menggunakan jala sebagai alat menangkap ikannya. Dengan ikan yang sering didapat oleh nelayan di Pantai Sendang Biru, merupakan jenis ikan pelagis besar, seperti tuna, tongkol, dan cakalang. Dengan tangkapan yang paling banyak, yaitu ikan tongkol dengan hasil tangkapan sebanyak 2-3 kuintal per perahu sekali jalan. Untuk jenis ikan demersal, seperti kakap dan kerapu, masih jarang didapat oleh nelayan. Selain ikan, mereka juga sering memperoleh lobster, kepiting, dan cumi-cumi. Pada perikanan budidaya, di daerah ini terdapat kerambat di rumah apung CMC dengan hasil budidayanya yaitu lobster. Beralih ke bagian oceanografi yang ada di Pantai Sendang Biru Desa Tambak Rejo, gelombang air laut di pantai ini tergolong rendah karena hanya berkisar di angka 0,12 hingga 0,64 meter. Sedangkan untuk kecepatan arus lautnya berada pada angka 1,02 meter per second untuk arus datang dan 0,78 meter per second untuk arus balik. Pada suhu air laut di Pantai Sendang Biru bisa dibilang cukup normal, yaitu sekitar 28 derajat Celcius. Dan untuk kecerahan air lautnya cukup sedang, tidak terlalu keruh ataupun sangat jernih. Selanjutnya, pasang surut berada di angka 1,2 meter pada pukul 17.58 dan 0,6 meter pada pukul 00.53 dari garis pantai dalam kondisi normal. Lalu, untuk pH berkisar antara 9,03 hingga 9,07. Dan untuk kadar oksigen berada di angka 4 hingga 4,5 mg per liter. Pada salinitas memiliki nilai 33,64 hingga 33,95 PSU, di mana 1 PSU sama dengan 1 gram garam per liter larutan. Lalu, yang terakhir yaitu kadar klorofil dengan nilai 0,10 hingga 1,92 mg per meter kubik. Masuk bab 8 tentang geomorfologi dan batimetri laut. Untuk geomorfologi laut, terdapat 3 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu kerentanan erosi. Kerentanan erosi pada Desa Tambak Rejo tergolong rendah. Lalu, terdapat jarak tumbuhan ke pantai yaitu berkisar antara 0,1 sampai 0,35 meter. Dan yang terakhir, kemiringan pantai dengan persentase 0,19% sampai 1,31%. Pada geologi laut, Pantai Sendang Biru memiliki substrat pasir berlumpur, lalu terdapat juga potensi pasir besi, dan kedalaman laut sekitar 30 sampai 40 meter.
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir Desa Tambak Rejo, Kecamatan Subermanjing Wetan, Kabupaten Malang, memiliki banyak potensi yang beragam, yaitu potensi wisata, dan merupakan perairan yang sangat potensial sebagai daerah penangkapan ikan di pantai selatan Jawa. Daerah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memungkinkan terjadinya masukan-masukan ikan dari perairan bebas sehingga menambah keanekaragaman jenis ikan yang ditangkap. Dengan adanya potensi tersebut, masyarakat serta pemerintah setempat harus lebih memperhatikan serta menjaga kestabilan lingkungan perairan dan dilestarikan untuk keberlanjutan. Berdasarkan data yang kami peroleh, dengan adanya mangrove yang kurang diperhatikan tata konservasinya karena masih tergolong baru, kami merekomendasikan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan konservasi dan menata mangrove yang ada di sekitar pesisir Pantai Tamban. Meningkatkan pelestarian dan konservasi terumbu karang dengan cara pencakaukan terumbu karang dan menjaga kebersihan laut dan pesisir pantai, serta menggunakan cara penangkapan ikan yang lebih efisien tanpa mengakibatkan kerusakan terumbu karang di sekitar Pantai Sendang Biru. Sekian laporan hasil analisis dari kelompok kami, semoga bermanfaat.